pertemuan ketiga ini ya, di minggu ketiga. Kemarin di hari Selasa kita sudah bahas terkait dengan 6 langkah membuat brand baru gitu ya. Untuk malam hari ini kita akan diskusikan memulai bisnis dan peluang usaha baru. Bagi yang belum punya dan bagi yang sudah punya, kita coba create yang benar agar menjadi nanti pendapatan atukan yang baru atau pendapatan atukan yang tetap. Oke, ini saya susun berdasarkan yang pertama beberapa literatur yang ada, yang kedua berdasarkan pengalaman yang saya alami, dan mungkin nanti ditambah pengalaman dari teman-teman yang sudah melakukan usaha, nanti di sharing saja, karena ini tujuannya di mata kuliah daripada Teknopreneurship ini lulus itu target saya masing-masing mahasiswa mempunyai satu produk, baik itu jasa ataupun produk ya. Karena di zaman sekarang kita ketahui peluang usaha yang terbanyak harus ada di bidang IT ya. Kita menjadi pekerja atau menggunakan teknologi untuk mempercepat atau menambah daripada bisnis kita gitu ya. Tema pada malam hari ini adalah memulai bisnis dan peluang usaha. Jadi pada intinya bisnis ini adalah ini saya dapat keynote pada hari ini, yaitu yang pertama dibilang nggak usah mikir ini bisnis bukan ujian nasional ya, ngomong doang no action no. Jadi bisnis ini butuh keberanian. Jadi bisnis ini harus segera dimulai. Jadi kalau cuma teori saja nanti ya nggak ada hasilnya. Artinya bisnis ini harus segera dimulai. Kita tidak perlu banyak textbook ya. Jadi harus segera dimulai di bisnis. Nanti mungkin ada beberapa yang sudah punya, bisa sharing, menemukan bahwa oh ini bisnis ini itu berdasarkan apa, latar belakangnya apa, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Di dalam memulai bisnis kita terkadang terbentur dari 4 hal ini. Yang pertama, bagaimana kita meng-create ide kita. Jadi kita meng-create ide kita, kira-kira kita mempunyai usaha apa. Kemudian yang kedua, terkait dengan sumber dayanya, kita harus pikirkan misalkan biayanya berapa, apa modalnya berapa, kemudian lokasinya di mana, sumber dayanya butuh berapa, dan barangnya apa. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan produk, ini kita pilih nanti berdasarkan ide dan sumber daya kita bentuk produk. Tentu ini kita jasa atau katakanlah produk jadi ya, atau barang jadi, atau entah produk lainnya. Itu berdasarkan ide dan sumber daya yang kita. Kemudian kita yang kemarin adalah kita berdasarkan permintaan pasar yang ada. Itu dari 4 hal itu dasar daripada kita bagaimana memulai bisnisnya. Cara mengumpulkan ide ya, itu ada beberapa, katakanlah usaha kita berkaitan, yang pertama berkaitan dengan hobi kita ya. Jadi misalkan saya mempunyai hobi
adventure, maka saya akan membuka toko yang merepresentasikan peralatan ataupun perlengkapan terkait dengan dunia petualang. Kita ketahui di dunia petualang itu misalkan bermain itu Eiger, kemudian Ray, Konsina, itu orang-orang itu aja. Sebenarnya itu kayak mirip kayak Alfamart, Indomaret dan sebagainya itu ya. Jadi mirip-mirip ya. Jadi dunia petualang itu dimonopoli daripada yang pertama itu klub Eiger, terus Konsina, Ray. Makanya saya ada salah satu teman terkait dengan hobi ini yang terkait dengan adventure ini. Dia sudah mempunyai 5 toko ya. Mungkin teman-teman tahu tokonya yang di arah Curug juga ada, di Cikupa ada gitu ya, terkait dengan perlengkapan daripada adventure ini. Dimulai dari memang hobinya naik gunung. Sampai sekarang dia udah punya brand sendiri ya, mungkin teman-teman tahu brandnya. Yang pertama brandnya adalah Geon, yang kedua adalah Mangrove gitu ya. Yang kedua terkait dengan keterampilan. Keterampilan ini tentunya ini yang kita miliki ya, hobi yang kita miliki, keterampilan kita yang miliki ya. Jadi kita bisa mendeskripsikan bahwa kita itu spesialis di mana, sehingga spesialis di mana itu bisa sebagai peluang usaha. Misalkan katakanlah saya adalah mampu untuk create video editor. Jadi sekarang banyak penjamur untuk bisnis yang terkait dengan video editor atau content creator. Itu berdasarkan daripada keterampilan untuk menangkap gambar, kemudian shooting, kemudian kita editor pada beberapa program aplikasinya. Nah ini sekarang dunia digital sangat dicari terkait dengan audio visual ini, terutama di video editing video ini lagi dicari benar-benar. Karena apa? Karena tanpa video kita akan mencernanya itu lama. Yang ketiga terkait dengan waralaba. Waralaba ini ruang lingkupnya gede. Kalau ruang lingkupnya kecil itu adalah franchise ya. Jadi ada franchise, ini lebih mungkin semua sistem sudah disuplai atau kemudian kita diberikan training, kemudian kita juga diberikan bekal, mungkin modal-modal terkait dengan ilmu daripada promosi kita. Kemudian tentunya yang keempat, kita mesti aktif dalam pada media ya. Jadi kita mesti sering lihat sekarang media yang hits itu adalah di antara YouTube sama Instagram. Kita mesti lihat terus berita-berita perkembangan daripada bisnis saat new normal ini ya. Setelah new normal itu apa, kita mesti lihat juga. Makanya ada peluang-peluang di situ. Tentu kita akan memastikan peluang atau enggak. Selanjutnya adalah terkait dengan survei yang kemarin saya ungkapkan. Adalah survei ini penting ya. Jadi tetapi memang butuh waktu untuk survei ini, dan perlu juga kejujuran daripada partisipan yang kita survei. Jadi memang benar dari datanya, memang real di lapangan. Bisa juga yang terakhir, ide itu muncul karena keluhan daripada kita, itu menjadi sumber katakanlah ide. Misalkan di sini banyak nyamuk, berarti itu kalian nyamuk, bisnisnya adalah obat nyamuk. Ini ruangan di sini bau, ini keluhan bau, berarti bisnisnya adalah pewangi ruangan. Jadi ide-ide itu yang kita mesti asah adalah kita mesti banyak baca, banyak mendengarkan informasi, kemudian melihat informasi sehingga kita muncul untuk merangkai ide-ide tersebut. Ide bisnis
Ya tadi adalah yang pertama sering melakukan untuk memancing idenya itu yang pertama itu adalah sering melakukan observasi. Jadi observasi itu adalah kita datang di tempat apa yang kita akan observasi itu, kita lihat kanan kiri, kita catat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah banyak bergaul. Kalau kita adalah harus banyak bersilaturahmi gitu ya. Dan kita jangan bergaul, kemudian bergaulnya juga dengan sesama orang yang melakukan usaha gitu ya. Jadi nanti dikasih tahu tips-tipsnya. Kalau melakukan usaha ini, kamu cocok seperti ini. Itu biasanya kita bergaul dengan yang sudah terdahulu melaksanakan bisnis ini, sehingga kita dapat meniru istilahnya itu amalannya apa sih ketika bisnisnya sukses. Itu pasti ada amalan, dan amalan itu adalah berbeda dari setiap orang. Mungkin cocok, mungkin tidak. Nanti kita coba ilmunya itu apa yang berbeda di sana. Ya ketiga, sering baca buku ya. Ini survei membuktikan ini agak di bangsa kita ini agak sedikit minat baca buku. Untuk itu ya paling ya nonton YouTube dan sebagainya untuk menambah informasi. Kemudian untuk rajin eksplorasi daripada situs internet, nah, kita googling aja misalkan katakanlah apa yang kalian lagi hits sekarang ini, di situ ada semua. Tinggal nanti cocok atau tidak daripada kemampuan kita tadi terkait dengan sumber dayanya. Kemudian yang kelima, membuat catatan harian. Ini terkait ide itu biasanya pikiran-pikiran itu kan kalau dipikirkan sering lupa. Jadi ketika ide muncul itu dicatat. Begitu juga dengan kalian di skripsi itu ketika muncul ide gitu jadi segera dicatat. Nah, nanti takut lupa gitu ya. Ketika ada catatan kecil, kemudian ada clue-nya, ada key-nya, nanti kita bisa kembangkan daripada catatan tersebut. Kemudian yang keenam terkait dengan meditasi. Meditasi ini untuk bagaimana merilekskan pikiran, menangkap informasi-informasi yang baru gitu ya. Itu dengan pikiran tenang lah. Ya, tenang itu dengan meditasi, begitu juga dengan olahraga. Jadi ini untuk memancing daripada ide bisnis itu, kita ini adalah kegiatan kita gitu ya. Ini salah satu contoh saya di internet ya. Misalkan yang pertama ini adalah ada 7 ide bisnis di era new normal. Kita tahu ada frozen food banyak di mana-mana, kemudian alat sanitasi atau pelindung diri, masker juga sekarang dibeli di mana-mana gitu ya. Jus dan minuman herbal, ini banyak banget juga ya terkait dengan minuman ini ya. Kemudian menjadi trainer online. Nah, ini trainer online, workshop online yang berbayar itu sudah banyak sekarang ya. Sangat murah sekali kalau memang kalian berminat, itu banyak yang melaksanakan terkait dengan workshop online ya. Yang keempat terkait dengan sayur dan buah online. Ya, ini saya cerita terkait di perumahan saya nih. Sekarang semuanya serba online gitu ya. Artinya kalau kita butuh sayur pun itu diantar sampai depan rumah gitu ya. Begitu dengan buah. Jadi sampai seperti itu sekarang penjual untuk menjemput peluang begitu sampai ke rumah-rumah gitu ya, sampai dia rela mengantarkan sampai depan rumah gitu ya. Karena yang paling penting bisnis adalah cash flow-nya lancar. Kemudian misalkan jasa pengiriman atau kurir sekarang dengan bisnis online ini, jasa pengiriman itu nambah terus ya. Dulu yang paling dulu saat saya masih di kampung itu adanya cuma pos, kemudian ada Tiki, ada JNE. Sekarang udah banyak, ada JNT, ada Indah Kargo dan sebagainya. Semakin banyak. Kemudian barang kebutuhan sehari-hari ya. Kebutuhan sehari-hari, nah, tinggal kalian list aja kebutuhan sehari-hari apa. Ya. Kalau di perumahan saya itu ada namanya beberapa grup ya.
Jadi setiap rumah itu ada jualan ini gitu ya. Itu setiap rumah itu berbeda, sehingga kebutuhan sehari ini ya dibeli oleh tetangga di sekitar. Itu contoh daripada yang sekarang lagi. Kemudian bagi ibu rumah tangga atau yang cewek-cewek barangkali ya, ada usaha catering, kemudian usaha kerajinan tangan, ada jasa laundry, ya, warung sembako, usaha penjualan kue, bisnis online, jasa menjahit, dan penjualan tanaman hias. Dari sekian yang saya coba, ini adalah baru tanaman hias. Ya, saya coba, alhamdulillah sudah jalan ya. Jadi kita menangkap daripada pasar, oh ini di lokasi ini nggak ada yang jualan nih, coba kita jualan. Nah, tentunya jualan itu ada gelombang naik, gelombang turun, tergantung kita improve. Dan contoh lagi juga jasa desain grafis terkait dengan logo, kemudian kartu nama, dan yang sekarang adalah yang hits itu adalah pembuatan template daripada CV dan sebagainya. Itu bisa kalian lakukan. Dan saya baru kemarin buka itu terkait dengan jasa print online di sekitaran perumahan. Jadi tinggal kirim data, kita printin, kita antarkan depan rumah. Jadi yang penting adalah zaman sekarang adalah cash flow-nya lancar dulu. Kalau sudah cash flow-nya lancar, alhamdulillah mungkin ekonomi akan bergerak. Itu salah satu daripada bisnis zaman sekarang. Nanti kalian bisa gali terus ya terkait dengan apa bisnis yang kalian akan create. Kemudian tipe bisnis ada 3 ya, yang benar-benar merintis dari usaha baru atau starting ya. Ada yang beli, jadi beli perusahaan atau beli milik orang lah, kalau ini beli milik orang gitu ya, atau franchise ikut daripada kerjasama dengan usaha lain gitu ya. Jadi nanti kalau yang pernah saya adalah di starting sama buying, tapi untuk franchising saya belum pernah ada pengalaman. Nanti mungkin ada yang bisa cerita terkait dengan franchise yang sudah pernah menjalani daripada franchise. Memang kalau daripada starting ini adalah kuncinya, yang pertama adalah kita harus berani memulai. Ya. Yang pertama, yang kedua itu untuk memulai usaha baru itu harus dijalani sendiri. Jadi jangan sampai di take over orang lain dulu, jadi dijalani sendiri. Ketika nanti sudah smooth dan bisa di take over. Untuk pemula mending dijalani sendiri. Nah, untuk membeli ini kita perhatikan biasanya adalah laporan keuangan bulanan. Jadi dalam usaha walaupun kecil itu kalian mesti punya report atau laporan keuangan per bulan. Jadi di situ kalau growth-nya bagus atau penjualannya bagus akan terlihat ya. Akan terlihat bahwa ketika bagus di situ akan terlihat laporan keuangannya akan terlihat bagus. Nah, itu baru kalian pertimbang untuk beli daripada usaha tersebut. Jadi pertimbangan dari buying atau membeli perusahaan atau usaha orang lain adalah dari laporan keuangan yang ada. Kalau franchise itu terang saya belum pernah menjalani, jadi kerjasama dengan entrepreneur daripada usaha yang lain, tetapi barangkali nanti ada yang kerjasama, nanti bisa didiskusikan. Kemudian yang tadi terkait dengan sumber dayanya adalah yang kedua adalah lokasi usaha gitu ya. Bagi yang membuka tokonya adalah offline. Jadi lokasi usaha yang pertama ya kalian aspek efisiensi terkait dengan jarak dan waktu ya. Kemudian yang kedua, pilihlah tempat yang strategis ya, bisa dijangkau konsumen.
maupun di jangkuk kita, begitu ya. Yang ketiga ada alternatifnya bisa membangun, ya, bisa membeli, bisa kerjasama. Ya. Artinya kalau membangun itu dari awal ya, dari tanah kita bangun, atau dari membeli atau sewa atau kerjasama. Yang saya pernah lakukan yang pertama membangun saya sudah pernah, ya, saya pernah lakukan ketika dulu saya mempunyai usaha setim salju, motor dan mobil itu saya bangun, ya. Yang kedua membeli atau menyewa ini saya sudah pernah, ya. Juga ketika saya punya usaha pernikia atau pernak-pernik daripada wanita, saya nyewa di sebuah mall di Bekasi, di SGC itu saya sudah pernah. Untuk kerjasama bagi hasil ini belum pernah saya. Jadi yang alternatif yang satu kedua saya sudah pernah, tapi yang terakhir belum pernah. Ya tadi kelemahannya adalah kalau membangun sendiri adalah modalnya banyak. Ya, tapi itu sebagai hak pribadi atau aset pribadi. Untuk membeli atau menyewa ya kita tergantung dari kemampuan kita. Jadi kalau di situnya tempatnya rame atau rame kita pertahankan, tapi kalau sepi ya kita stop daripada penyewaan kita. Nah, itu pertimbangan daripada tempat yang kalian bisa perhatikan nanti kalau memang sudah mempunyai modal. Tetapi bagi tempat yang offline ya untuk sekarang ya kita tahu perusahaan besar itu berangkat dari rumah kita sendiri atau berangkat dari garasi kita. Kalau rumah kita bisa ya udah rumah kita aja yang kita create sebagai tempat usaha kita supaya cost untuk lokasi itu bisa bilang nol lah. Kita gunakan yang seadanya aja yang ada di rumah. Itu terkait dengan lokasi usaha. Kemudian terkait dengan organisasi ini adalah kapan kita menambah orang, kapan tidaknya. Pertimbangan yang pertama adalah semakin besar lingkup usaha, semakin kompleks organisasinya. Kalau sudah kompleks berarti harus menambah orang. Semakin kecil lingkup usahanya semakin sederhana organisasi. Kemudian lingkup usaha kecil umumnya organisasi dikelola sendiri. Nah, kalau tingkat efektivitas itu masih rendah, kita kelola sendiri aja. Ya tadi usaha itu lebih bagus dikelola sendiri dibandingkan dikelola orang. Karena apa? Karena kita capek. Kalau kita capek, kita lelah, ya semuanya itu buat kita sendiri. Begitu ya. Kalau kita kerja, kita lelah, ya kita dapat income per bulan, tapi lebih banyak adalah yang punya perusahaan. Ya, yang terakhir untuk pengusaha kecil pada umumnya berperan sebagai small business. Jadi ya dia sebagai owner, ya dia sebagai operatornya. Oke, itu barangkali yang saya sampaikan. Kiranya ada didiskusikan, silahkan. Kita open minded ya. Yang kemarin saya kasih tugas untuk membuat logo masing-masing usahanya. Nanti apabila yang sudah bisa ditampilkan ya, apapun usaha kalian harus mempunyai logo sendiri atau brand sendiri atau merek sendiri, karena itu adalah kebanggaan atau supaya kita percaya diri terhadap usaha kita. Kalau kita pede, kita usaha sendiri, kita punya brand sendiri, kita punya rasa kepercayaan tinggi, ya harapannya adalah nanti growth-nya atau sales-nya ya semakin baik. Oke, barangkali ada yang diskusikan, silakan. Masih ada waktu.
Pak, kalau usaha barangan boleh, Pak. Barengan maksudnya gimana? Maksudnya tim begitu, Pak. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tim nggak Oh, apa-apa. Tim nggak oke, apa-apa. Pak, masih. Oke, kalau nggak ada, saya kasih tugas sekarang. Kemarin yang pertama, ini saya tugasnya untuk individu semua ya, nggak ada kelompok ya, karena target saya satu mahasiswa satu produk. Kemarin kan logo, tugas buat logo dan masing-masing ya. Setelah buat logo, buat produknya. Tiga, kita ke packagingnya. Packagingnya. Katalog ya. Katalog. Kalau kata ini kan berupa produk ya. Kalau jasa, bila jasa dibikin flyernya ya. Ini dikumpulin targetnya, target minggu depan. Yang ini buat produknya, date-nya bulan minggu ya. Ini duduknya juga jadi tugas ini dilakukan jangan jangan sebagai beban ya. Jadi dilakukan niatnya adalah untuk usaha kalian sendiri-sendiri. Jadi harapannya ketika nanti selesai mata kuliah ini ya memang real bener kalian udah mempunyai usaha bahkan sudah menghasilkan daripada usaha-usaha ini. Goalnya di sana ya. Jadi jangan menjadikan beban, jadi mengerjakan tugas ini yes sekali kalian meng-create daripada produk kalian. Gitu. Ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada nanti jangan lupa absen di ketua ya. Nanti bagi yang berhalangan hadir nanti saya akan
upload di YouTube seperti kemarin, biar kalian bisa menyimak. Berikut nanti saya kirimkan materinya untuk hari ini. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf. Pak, Selamat ya. maaf, Pak. Ya. Mau tanya Pak ya. Ya, silakan Arianti. Tadi kan yang tugas itu kan masing-masing dikasih due date ya. Itu yang 2 minggu Pak ya. Bertahap atau Bertahap. semuanya itu bertahap berarti ya? Bertahap. Jadi seminggu logo, 2 minggu yang poin 3 tadi, yang 2 minggu 4 sama 5. Begitu. Oh, oke. Ya Pak, paham. Jadi Pak. Jadi 5 minggu ya. Ya, oke. Itu saya analisa itu sebelum UTS sudah selesai lah. Nanti baru ya nanti setelah UTS nanti ada lagi nanti tugasnya. Jadi sekali lagi tugasnya ini kalian enjoy aja, sama seperti kalian membuat produk tersendiri gitu ya. Jadi enjoy aja, jadi nikmatin aja. Harapannya itu tadi goalnya adalah setelah mata kuliah ini selesai ya kalian punya produk, syukur-syukur sudah publish beneran produknya, punya income dan sebagainya, sehingga kalian punya keran satu lagi di samping mungkin bekerja, mungkin usaha satu lagi ya, punya toko atau usaha lagi. Ada lagi? Masih 2 menit. Oke, kalau nggak ada barangkali kita cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.